Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Islam, tahukah kalian bahwa Islam sudah hadir di Cina sejak lebih dari 1300 tahun yang lalu? Dari jejak para pedagang Arab di era dinasti Tang hingga komunitas Muslim yang berkembang hingga kini, sejarah Islam di Cina penuh dengan kisah menarik, perjuangan, dan adaptasi budaya yang luar biasa. Bagaimana awal mula Islam masuk ke Cina? Seperti apa perkembangan Muslim di sana saat ini? Yuk, kita telusuri lebih dalam sejarah dan kondisi Islam di Cina dalam video ini. Islam telah hadir di Tiongkok sejak lama, tepatnya sejak abad ke-7. Meskipun menjadi agama minoritas di sana, Islam telah beradaptasi dan berkembang seiring perubahan zaman. Awal mula penyebaran Islam di Tiongkok. Penyebaran Islam di Tiongkok dimulai pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang bertepatan dengan dinasti Tang pada 618 sampai 907 Masehi. Masuknya Islam ke Tiongkok diperkirakan melalui jalur perdagangan laut dan hubungan diplomatik, mengingat Tiongkok memiliki hubungan dagang dengan Persia, Arab, dan India. Catatan sejarah Islam di Tiongkok menunjukkan bahwa interaksi ini menjadi awal mula masuknya ajaran Islam. Hubungan diplomatik yang bersejarah. Pada tahun 651 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan mengirim utusannya, Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk menemui Kaisar Yonghui. Pertemuan ini menandai awal hubungan diplomatik antara Tiongkok dan dunia Islam. Salah satu bukti keberhasilan hubungan diplomatik ini adalah berdirinya Masjid Huaisheng, Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou. Masjid ini dianggap sebagai masjid tertua di Tiongkok. Dengan usia lebih dari 1.300 tahun, peran dari pedagang Muslim dan komunitas Hui, selain jalur diplomatik, perdagangan laut dan darat, juga berperan penting dalam penyebaran Islam di Tiongkok. Banyak pedagang Muslim yang menetap di sana, terutama pada masa kekuasaan Mongol. Kehadiran mereka meluas hingga ke berbagai daerah, dan melalui pernikahan dengan penduduk lokal, komunitas Muslim pun berkembang. Keturunan dari pernikahan campuran ini dikenal sebagai suku Hui. Pada masa dinasti Yuan, tahun 1271 sampai 1368, mereka mendapatkan posisi penting, status sosial tinggi, dan jaminan sosial yang menarik lebih banyak lagi umat Muslim dari daerah lain untuk datang ke Tiongkok. Perubahan kebijakan pada masa dinasti Ming. Pada tahun 1368, dinasti Yuan digantikan oleh dinasti Ming pada 1368 sampai dengan 1644. Kebijakan pemerintah pun berubah dan perkembangan Islam di Tiongkok mulai dibatasi. Namun, pada masa ini muncul tokoh Muslim terkenal bernama Zheng He, Cheng Ho. Ia ditugaskan oleh Kaisar Mingzi pada tahun 1402 sampai 1424 untuk melakukan pelayaran selama 28 tahun. Pelayaran Cheng Ho yang melewati Samudra Hindia, Teluk Persia, Laut Merah, dan pantai timur Afrika meninggalkan jejak peninggalan Islam Tiongkok di lebih dari 30 negara, termasuk Indonesia. Pembatasan dan dampaknya dinasti Ming melakukan reformasi sistem pemerintahan yang berdampak pada komunitas Muslim. Mereka mengurangi peran politik suku Hui, membatasi perdagangan dengan negara lain, dan melarang pernikahan antar ras yang menyebabkan perpecahan di antara suku Hui. Komunitas Muslim di Tiongkok terbagi menjadi beberapa kelompok etnis dengan perbedaan dalam praktik keagamaan. Secara umum, ada dua aliran utama, Sunni dan Sufi. Menhuan. Aliran Sunni dominan di wilayah Xinjiang, dianut oleh etnis Uighur, Kazakh, Khalkha, Uzbek, dan lainnya, kecuali etnis Tajik yang menganut Syiah.
Sementara itu, aliran Sufi, Menhuan, lebih banyak diikuti oleh komunitas Muslim di pedalaman Tiongkok, seperti etnis Hui, Salas, Dongxiang, dan Bao'an. Adaptasi Islam dengan budaya lokal. Meskipun mayoritas penduduk Tiongkok pada masa itu beragama Buddha, Islam diterima secara terbuka dan mampu beradaptasi dengan budaya setempat. Adaptasi ini menghasilkan perpaduan budaya yang unik. Misalnya, arsitektur masjid di Tiongkok seringkali mengadopsi gaya atap kelenteng yang merupakan ciri khas arsitektur lokal. Dalam praktik ibadah, doa-doa diucapkan dengan bahasa Mandarin dan Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa. Aspek budaya lain seperti ziarah kubur dan tahlil juga diadaptasi dari tradisi Konfusianisme yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur, Xiao. Selain itu, seni kaligrafi Tiongkok, Khat, juga digunakan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Jumlah umat Muslim di Tiongkok. Sebagian besar umat Muslim di Tiongkok berasal dari 10 kelompok etnis minoritas yang secara tradisional menganut Islam. 2 kelompok terbesar adalah suku Hui dan Uighur. Perkiraan jumlah umat Muslim dewasa di Tiongkok bervariasi. Pemerintah Tiongkok dan akademisi memperkirakan sekitar 18 juta jiwa pada tahun 2020. Sementara itu, Pew Research Center memperkirakan sekitar 17 juta jiwa, atau sekitar 2% dari populasi dewasa Tiongkok. Perkiraan ini biasanya didasarkan pada jumlah total populasi dari 10 kelompok etnis Muslim, dengan asumsi bahwa semua anggota kelompok tersebut beragama Islam. Namun, data menunjukkan bahwa tidak semua anggota kelompok etnis tersebut adalah Muslim. Sekitar 7% orang Hui dan 6% orang Uighur tidak mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Oleh karena itu, diperkirakan sekitar 90% anggota kelompok etnis Muslim di Tiongkok adalah Muslim. Ditambah sekitar 700.000 Muslim dari etnis Han, sehingga totalnya mencapai sekitar 17 juta jiwa. Mayoritas umat Muslim di Tiongkok tinggal di wilayah barat laut, terutama di Gansu, Qinghai, Ningxia, dan Xinjiang. Komunitas Muslim di Tiongkok memiliki organisasi yang kuat, yaitu Asosiasi Muslim Tiongkok, yang didirikan pada tahun 1952. Menurut ketua asosiasi tersebut, Guo Chengzhen, pada tahun 2010, terdapat sekitar 40.000 masjid di Tiongkok, dan jumlah ini terus bertambah. Pemerintah Tiongkok memberikan kebebasan kepada umat Muslim untuk menjalankan kegiatan keagamaan, dan keberadaan mereka dilindungi oleh undang-undang. Masjid-masjid di Tiongkok selalu ramai dikunjungi umat Muslim, terutama pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Umat Muslim di Tiongkok tidak kesulitan mencari makanan halal karena terdapat banyak restoran halal di seluruh negeri. Di bidang pendidikan, terdapat lembaga pendidikan Islam seperti Xinjiang Islamic Institute di Urumqi. Universitas ini didirikan pada tahun 1982 dan telah mengalami beberapa kali renovasi. Selain di Urumqi, lembaga pendidikan Islam juga tersebar di 8 kota lain di Xinjiang, termasuk Kashgar, Aksu, dan Hotan. Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang sejarah Islam di Cina dan kondisinya saat ini. Perjalanan panjang Islam di negeri tirai bambu menunjukkan bagaimana agama ini bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan zaman. Saat ini, umat Islam di Cina terus menjaga keimanan dan tradisi mereka, meski menghadapi berbagai dinamika sosial dan politik. Kita berharap agar nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan persaudaraan tetap terjaga dimanapun umat Islam berada. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan berbagi ilmu bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.